Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas TPMA ya 2026 Q1 Transpower Marine. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Nih satuannya USD ya, kita pindahkan dulu ke USD. Oke, di sini kita langsung lihat dulu untuk ke kas tarakasnya dulu ya. Tapi sebelum kas tarakas, kita lihat dulu apa riwayat bagian dividennya ya. Nah, untuk TPMA gitu ya, ini adalah perusahaan yang baik. Karena apa? Lihat, pembayaran dividennya rutin dari tahun buku 2016 sampai 2024 ya, yang terakhir gitu. Jadi ini bagus gitu ya. Artinya apa? Perusahaan ini memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Ya, karena kalau nggak bagi dividen ya mana bisa kalau nggak bagi dividen bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma perkaya owner perusahaannya aja ya, yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Jadi untuk supaya TPMA ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Oke, langsung baru kita masuk ke kas tarakas ya, yang ini nilainya. Kita harus lihat kas tarakas karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Uang kas ini punya fungsi untuk membayar operasional usaha, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit ya, harus cukup gitu. Nah, di sini untuk posisi kasnya ini memang naik 9% ya, naik 1,4 juta USD. Nanti detailnya itu kita lihat cek di laporan arus kasnya. Berikutnya kita langsung ke ekuitas ya, langsung pilih ke saldo laba yang ini nilainya. Kita harus melihat saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai 2026 Q1. Nah, jadi si TPMA sampai 2026 Q1 ini telah mencetak profit sebesar 79,2 juta USD di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, dari tahun buku 2013 ya, 16 lah gitu. Jadi ini bagus ya. Kenapa? Karena saldo labanya positif ya, dia bagi dividen. Karena kalau dia saldo labanya positif tanpa pembagian dividen, berarti keuntungan itu cuma keuntungan di atas kertas saja. Simpelnya seperti itu ya, asumsi saya gitu. Oke, berikutnya kita lihat ke ekuitas milik ya, yang ini nilainya. Pindahkan dulu angkanya. Oke, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal di 1,1 ya. Artinya TPMA telah profit sebesar 1,1 kali modal awalnya di luar dividen. Ya, ini udah balik modal karena nilainya udah di atas 1. Gitu. Jadi ibarat modal 1 miliar telah profit 1,1 miliar di luar dividen. Ya. Nah, secara PBV ini memang cukup murah di 0,8 dengan potensi profitnya 18% kalau dia mencapai ke book value di 639 ya. Per harga 13 Mei ini harganya 540 ya. Oke, berikutnya kita lihat ke laporan laba ruginya. Langsung pilih ke pendapatan yang ini nilainya ya. Kita harus lihat pendapatan. Kenapa? Untuk lihat pertumbuhan perusahaan ya, karena perusahaan yang baik ya cenderung bertumbuh pendapatannya. Nah, memang untuk pendapatan di sini memang turun tipis ya, 103.000 USD ya, turun ya 0,39% ya, kecil. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh laba bruto ya. Kok pendapatan dikurangi oleh pendapatan dikurangi oleh beban langsung ya, harga modal, nanti baru kita dapat laba bruto gitu. Nah, ini penting ya untuk melihat laba bruto, untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Nah, di sini memang kita lihat gross profitnya di sini 18% ya, marginnya. Artinya kalau teman-teman jual barang 100.000, ambil profit counternya 18.000 aja. Jadi carilah perusahaan yang laba bruto setinggi mungkin ya, GPM setinggi mungkin sesuai dengan sektor, karena semakin besar laba bruto semakin besar juga laba bersihnya. Ya, karena nanti semakin laba bruto nanti kurangi oleh beban operasional, beban pajak, baru kita nanti dapat laba pada berjalan ya. Inti dari laporan laba rugi. Nah, ini kita lihat dulu ya untuk untuk laba bruto memang ini turun. Ya, ini turunnya lumayan nih. Ya, turun 44%, turun 4 juta USD ya. Dan laba bersihnya ini turun lebih dalam lagi, turun 86%, setara 5 juta USD ya. Jadi memang secara profitabilitas untuk TPMA ini memang turunnya sedang besar sekali ya. Nah, jadi pernya gitu, yang tadinya tampak murah yang di penghitungan berdasarkan 2025 Q1 dibandingkan 2020 ini jadi mahal sekali itu tuh. Ini 35 kali. Jadi per itu adalah jumlah waktu dalam satuan untuk balik modal berdasarkan earning per share. Ya, jadi kalau beli per TPM di pernya 35 ya, berarti holding per itu untuk 35 tahun. Ya, jadi banyak investor yang cari per yang lebih masuk akal ya, di bawah 5, di bawah 10 gitu. Cuman memang secara yield memang ini kasihnya gede ya, di 14,5
11,8% ya, besar gitu. Nah, jadi kalau misalnya dengan perhitungan ini, maka balik modal berdasarkan dividennya aja tuh kurang lebih 7 tahun lah, 6 tahun sampai 7 tahun. Ya gitu, jadi memang ini dividen besar ya, jadi memang satu sisi cukup menarik juga gitu ya, terlepas dari PR-nya ya gitu, jadi memang ada rasio valuasi yang lain. Berikutnya kita lihat ke laporan arus kasnya, langsung ke penerimaan kas dari pelanggan yang ini nilainya ya. Ini harus kita lihat penerimaan kas karena ini adalah untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Di sini rasionya bagusnya 107%, artinya customer bayar selalu full. Dan untuk penerimaan kasnya sendiri ini tumbuh ya 1,9 juta USD, naik 7%. Ini bagus gitu karena penerimaan kas harusnya kan digunakan tadi untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Ini kita bayar operasional, jadi kita dapat net CFO ya, yang ini nilainya ini wajib positif seperti ini, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai gitu. Jadi uang sudah dikumpulkan, ini uangnya nggak habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Nah, untuk aktivitas operasional tadi sini tumbuh 452.000 USD ya, naik 5,9%. Nah, untuk aktivitas ekspansi kita di sini nilainya ini bukan wajib ya, nilainya negatif. Artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Nah, coba memang kita lihat di sini ini kan memang ada perusahaan aset tetap gitu ya, ini ada DP aset tetap gitu ya. Jadi nilainya memang dia cukup besar gitu ya, cuman memang nggak yang naik berkali-kali lipat gitu ya, jadi mungkin cenderung saya rasa ke maintenance saja lah ya kita. Nah, lalu untuk aktivitas untuk pendanaannya di sini nilai negatif positif, artinya perusahaan mengambil pinjaman ya gitu. Karena kalau yang negatif ada perusahaan melunasi pinjaman atau bayar dividen, tuh negatif kan dia negatif. Nah, bayar pinjaman tuh kan negatif tuh kayak gini. Kalau ambil pinjaman tuh nilai plus ya gitu. Nah, jadi di sini polanya plus min plus dan ada kenaikan kas tara kas ya. Artinya apa gitu ya, untuk untuk ekspansi usaha itu dibiayai oleh dari operasional dan juga ada tambahan dari pinjaman gitu, yang menyebabkan ada kenaikan yang cukup signifikan ya, yang besar gitu ya, di 2 juta USD ya. Besarnya memang cuma 9,2% ya gitu. Oke, berikutnya kita lihat untuk resiko bisnis berdasarkan likuiditas dan solvensi. Tadi sedikit menyinggung untuk laporan arus kas ya, saya rasa untuk TPMA segini untuk arus kas seperti ini masih sehat ya, saya rasa ya masih oke. Oke, berikutnya kita ke aset lancaran dulu ya, untuk kita pindahkan dulu data-data keuangannya ya, nilainya. Ini ya nilainya ya. 5963502. Oke ya, liabilitas jangka pendek. Ya, di sini kita lihat untuk rasio lancar masih bagus di 1,1. Ya, rasio kas cukup oke juga di 0,4 gitu. Artinya kewajiban depan matanya 40,8 juta, uang didapat 17 juta. Ya, gitu memang agak jauh dari itu, cuman agak jauh dari normal gitu ya. Kebanyakan biasanya normal untuk rasio kas itu di 0,5 ya biasanya. Tapi kita lihat untuk spesifiknya di short term debt-nya ya, ada tambahan jangka pendek, jangka panjang yang jatuh tempo. Jadi kita ambil dua ini aja ya. Kita pindahkan dulu angkanya. Oke, satu lagi. Di sini kita lihat memang untuk rasio kas short term debt-nya memang dia di bawah 1 di 0,69. Tadi utang depan mata dengan bunga gitu yang seluruh kurang diskon di 25,4 juta USD, uang didapat 17,6 juta. Gitu. Jadi memang kalau kita bicara ideal sih memang di 1. Ya, tapi dengan cash flow seperti ini saya rasa masih cukup sehat, likuiditas juga masih cukup oke ya gitu. Cuman mungkin kalau lebih kuat bisa lebih bagus lagi supaya menekan resiko gitu. Jadi untuk TPMA sekilas sih seperti ini, mungkin resiko rendah ke menengah, mungkin cenderungnya ke menengah ya saya rasa ya. Oke, sekarang untuk jangka panjangnya, untuk liabilitasnya kita pindahkan data keuangan dulu ya. Sini memang DR masih aman ya di 0,89, masih di bawah 1. Untuk long term debt-nya ada yang ini aja, kita pindahkan dulu angkanya. Ya, di sini memang untuk total debt-nya memang ada turun 514.000 USD ya, jauh sedikit lebih terkendali gitu ya. Untuk long term debt to equity memang ini di atas rata-ratanya di 0,6 gitu, bisa rata-rata di 0,5. Ya, jadi mungkin sedikit leverage-nya lebih tinggi. Ya. Nah, jadi memang untuk TPMA setelah dipindahkan data keuangan ya, saya rasa ini tetap adalah perusahaan yang baik ya, karena riwayat pembagian dividennya jelas ya, artinya perusahaan ada nilai tambah ya untuk pemegang sahamnya, terbukti profit gitu. Dan juga perusahaan selalu laba positif setelah profit 1,1 kali modal awalnya ya, udah balik modal gitu. Secara PBW cukup murah di 0,84 ya, dengan potensi profit 18% ya kalau mencari ke book value-nya tadi. Tapi secara PER gitu, karena sedang ada penurunan kinerja, ini jadi PER jadi ya premium ya di 35 kali
gitu. Nah, untuk cash flow ini segini masih sehat, likuiditas lumayan, solvensi memang agak sedikit lebih tinggi ya gitu. Jadi secara keseluruhan untuk TPMA resikonya ya rendah ke menengah, mungkin cenderung ke menengah saya rasa ya. Oke, itu aja pendapat saya untuk TPMA ya. Dan saya selalu ingatkan ke teman-teman kalau analisis laporan keuangan seperti ini adalah analisis yang hanya sebagian kecil dari fundamental. Ya, hanya mulai kinerja masa lalu. Jadi prospek ke depan teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan juga saya ngebahas harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi ya, valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Jika teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, yang lebih cocok untuk TPMA gitu, silahkan hitung sendiri ya, gunakan aja gitu. Karena tadi ya kadang tiap orang bisa beda ya, jadi saya rasa nggak perlu diperdebatkan. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.